Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melaksanakan coaching supervisi akademik dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam pendidikan guru penggerak. Kami akan berperan sebagai coach, sebagai coacher, dan sebagai observer. Saya Heni Fitriani dari SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Saya Ria Fahrina dari SMA Negeri 1 Barabai. Saya Nur Hidayatul Hasanah dari SDN 2 Pemanggi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu Yaya. Bagaimana kabarnya Bu Heni hari ini? Iya, alhamdulillah baik Bu Yaya. Alhamdulillah. Pada kesempatan nanti ya, Ibu akan menjadi coach pada praktik coaching hari ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu Heni persiapkan? Untuk praktek pelaksanaan coaching, saya mencoba mempersiapkan beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah alur coaching yang berdasarkan pada tilta, di mana nanti di situ saya akan coba mengidentifikasikan alur coaching yang saya susun itu berdasarkan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian juga saya tuliskan di sini ada rencana dan aksi dan juga tanggung jawab berikut komitmen dan tindak lanjut yang insya Allah akan saya lakukan dalam percakapan alur coaching itu nanti Bu. Iya. Baik. Untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ada beberapa hal pada alur coaching nanti yang coba saya gali dan saya kembangkan. Yang pertama seperti yang saya rencanakan di sini adalah mencoba untuk mendengarkan secara aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian setelah mendengarkan dengan baik, saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Kemudian saya mencoba akan memberdayakan coach itu tersebut untuk digali dan menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, tentunya dengan kita berperan aktif sebagai pendengar yang baik dan mencoba menggali melalui pertanyaan berbobot tadi Bu. Ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu observasi atau Ibu supervisi? Rencananya saya akan lebih menekankan pada pertanyaan berbobot yang fungsinya lebih menggali pada potensi coach itu sendiri, dan harapan saya dengan pertanyaan berbobot tadi coach akan secara terarah akan menggiring dia sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Berarti tadi yang ditekankan itu pertanyaan berbobot ya Bu ya. Itu sangat luar biasa kalau begitu. Jadi Ibu Heni selamat melakukan coaching ya. Semoga apa yang direncanakan pada kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Silakan Ibu Heni, sukses selalu. Ibu atas dukungannya. Doakan saya ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Ria, selamat siang. Apa sehat saja Bu Ria? Waalaikumsalam, alhamdulillah selamat siang juga Bu, dalam keadaan sehat dan baik. Ibu Heni bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Nah, Bu Ria, akhir-akhir ini saya memperhatikan Bu Ria agak kurang semangat daripada hari-hari sebelumnya, dan juga sepertinya ada sesuatu yang kayaknya jadi beban di hati gitu. Barangkali Bu Ria berkenan berbagi barangkali apa yang membuat Bu Ria menjadi sedikit tidak biasa dari biasanya. Oke, itulah Bu, sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk mengutarakannya itu kemana. Kira-kira Ibu Heni ada waktu tidak? Mohon maaf ya Bu sebelumnya jika saya mengganggu. Oh tidak, santai saja Bu Ria. Insya Allah saya selalu ada waktu untuk Bu Ria, dan kalau Bu Ria berkenan untuk sharing, kita bisa mendiskusikannya sama-sama terkait apa yang menjadi beban di hati Bu Ria. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya memang agak kurang enak karena belakangan ini sering memikirkan salah satu siswa saya. Jadi saya merasa tidak tenang Bu atas masalah itu.
Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Ria dan atas, permasalahan siswa tadi, dan kira-kira apa yang Ibu Ria harapkan dari, sharing kita pada kesempatan ini? Iya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan ya Bu, yang pastinya, karena kan, saat ini saya merasa tidak nyaman itu, setelah itu saya juga bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Oke, Ibu. baik baik. Kira-kira masih ada hal lain yang barangkali Ibu inginkan dari pembicaraan dan sharing kita siang ini? Yang pasti saya berharap, dapat menemukan solusi Bu atas permasalahan saya. Oke, baiklah ya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya, dengan, Iya. berbincang-bincang, di siang ini. Amin amin ya Oke. rabbal alamin. Jadi, tadi kita kembali review bahwa ada ketidaknyamanan Bu Ria atas permasalahan anak, atau siswa Bu Ria tadi Iya. ya. Nah, barangkali, Bu Ria berkenan untuk bercerita dan berbagi dengan saya apa yang menjadi permasalahan anak, tersebut. Sebelum kita lebih jauh, dan saya lebih jauh menceritakan, Ibu Heni masih ingat tidak ada salah satu siswa, yang kena kasus beberapa hari yang lalu karena sering bolos dan tidak masuk kelas, Bu? Oh, iya ya, saya ingat anaknya, anak yang ada di kelas, Bu Ria ya. Nah, saya ingat itu, dan sekarang bagaimana Bu? Bagaimana progresnya itu? Apakah siswa itu masih, suka tidak masuk kelas dan membolos? Iya Bu, masih saya temui siswa tersebut tidak masuk kelas dan membolos. Nah, kalau menurut saya sebenarnya itu tidak sepenuhnya sih salah siswanya, Bu. Oh, berarti ada pihak lain ya yang mungkin mempunyai andil dalam hal kenapa anak itu harus membolos atau harus tidak masuk kelas Nah, itu? iya Bu, betul sekali. Kalau saya observasi ya Bu, yang sudah saya lakukan dan saya amati itu memang ada andil, keluarga Bu, terhadap anak tersebut. Oh, andil keluarga. Mungkin Ibu bisa, jelaskan lebih detail seperti apa? Ada keluarganya yang lain atau bagaimana? Jadi begini Bu, si anak ini orang tuanya sudah meninggal, jadi Iya. dia sekarang tinggalnya bersama pamannya, dan sedangkan pamannya ini dalam kesehariannya dari pagi sampai malam bekerja di luar rumah Bu. Mhm. Nah, beliau itu bekerjanya di pasar. Ya, berarti kalau pamannya, bekerja di pasar seharian, lalu bagaimana dengan anak ini? Keseharian anaknya apakah, eee, dia ikut pamannya atau dia mungkin bisa bersekolah seperti itu, Bu Nah, Ria? itulah Bu mungkin. Jadi kan dia ikut membantu perekonomian keluarga pamannya karena tinggal bersama pamannya. Nah, turut membantu kerja di pasar, terkadang ikut bibinya Bu. Seperti misalkan malam hari di Sari Laut Seafood itu dia jadi pelayannya Bu di sana. Jadi mungkin itu yang membuat anak itu jadi jarang masuk atau bolos Bu. Oh, ya ya, masuk akal sih kalau ternyata dengan alasan tersebut dan, apa namanya, dengan kejadian tersebut, dan latar belakang keluarga tentunya ya membuat anak itu, mau tidak mau mungkin harus tidak hadir ke kelas Iya. atau kita anggap dia membolos. Nah, Mhm. sejauh ini, mohon izin ya bertanya dulu, sejauh ini mungkin pendekatan seperti apa yang, sudah coba Ibu Ria lakukan terhadap siswa Ibu ini? Saya pernah Bu memanggilnya, menanyakan ke anak dengan apa ya, alasan kenapa dia Mhm. membolos dan tidak masuk kelas itu. Mhm. Nah, apakah, dari, pendekatan terhadap anak tadi mungkin mengemukakan alasannya dan Ibu Ria sudah mendapatkan informasi, apakah Ibu Ria, ada sedikit berbagi dengan, guru BK di kelas anak tersebut atau ada mengkomunikasikanlah istilahnya Nah dengan itulah, guru BK? betul. Jadi mungkin itu juga ya Bu yang jadi masalah bahwa selama ini saya menangani anak tersebut sendiri Bu. Jadi dengan pendekatan Oh, saya sendiri iya iya iya. menanganinya, belum melibatkan BK. Sebenarnya langkah yang Ibu Ria lakukan sudah sangat bagus, Ibu sangat peduli ya dengan permasalahan anak yang ada di kelas Ibu, dan Ibu juga sudah, mengupayakan yang terbaik gitu ya untuk anak Ibu. Hanya saja barangkali, kita perlu, bersama-sama dengan guru BK turut, berpartisipasi dan berkolaborasi gitu ya untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan siswa tadi. Jadi, semacam apa ya, Ibu tidak merasa sendiri gitu. Kadang kan kalau sendiri, bisa jadi masuk ke hati gitu, merasa tidak nyaman, merasa beban gitu.
Seperti itu Bu, mungkin bisa dikomunikasikan dengan guru BK. Oh iya ya Bu, ya betul juga kenapa saya tidak terpikir ke sana ya. Dan selama ini menurut saya coba menyelesaikan masalah itu sendiri, baru mengkomunikasikannya dengan guru BK. Luar biasa, terima kasih Ibu, saya rasa sarannya luar biasa ini Bu. Oke, nah itulah mungkin pentingnya Bu ya, kita berkolaborasi dengan guru BK, dan itu tentu apa yang kita komunikasikan, apa yang kita koordinasikan adalah semata-mata untuk membantu memecahkan permasalahan siswa kita. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Nah, jadi setelah Ibu bercerita sampai di percakapan kita ini, bagaimana perasaan Ibu? Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya, juga luar biasa bagi saya setelah kita melakukan percakapan ini, saya jauh merasa lega, merasa plong dan merasa nyaman, karena sudah bisa bercerita dengan Ibu, tapi Bu ada sedikit memang yang masih mengganjal di perasaan saya, bahwa satu hal yang membuat saya merasa resah itu dan kepikiran terus, bahkan di rumah juga saya kepikiran masalah ini, akhirnya akibatnya pekerjaan lain pun terbengkalai Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang masih membuat Ibu Ria resah sampai ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena pamannya belum mengetahui Bu, bahwa Gitu ya. si anak ini sering bolos dan tidak masuk kelas. Oh, iya. Oke, jika boleh saya menyimpulkan ya, mungkin tadi Ibu Ria sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut dan mengetahui akar permasalahannya ya, kenapa anak ini membolos atau sering tidak masuk kelas. Nah gitu. Kemudian sekarang yang menjadi tidak nyaman adalah bahwa wali murid atau pamannya ini tidak mengetahui gitu ya Bu ya, Iya. kalau anak ini selama ini dia tidak masuk kelas atau menghilang gitu ya dari kelasnya, dan bisa jadi kan pamannya ini menganggap bahwa anak ini sekolah gitu. Iya. Iya. Nah ya Bu, kira-kira kalau saya coba komunikasikan bagaimana ya Bu nanti? Oke. Nah, kalau menurut saya untuk masalah ini selain Ibu bekerja sama dengan guru BK, Ibu juga bisa mengkomunikasikan permasalahan ini ketika kita ada di komunitas belajar, Bu, Iya nggih. iya. Barangkali, rekan-rekan yang lain juga bisa berbagi solusi dan pernah menghadapi hal yang serupa. Nah, juga kita bisa sama-sama dengan Ibu BK tadi, Ibu ya, guru Iya, BK di betul Bu. kelas Ibu, dengan guru BK tadi bisa jadi mengkomunikasikannya dengan walinya atau pamannya di rumah gitu, Bu, nggih. Iya, insya Allah akan saya coba komunikasikan Bu. Nggih. Ya, mudah-mudahan ini berhasil ya, Bu. Nah, jadi selanjutnya dari yang kita bicarakan ini dan kita sharing-kan ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Baiklah, jadi rencana saya berniat menemui guru BK untuk berbagi tentang permasalahan siswa di kelas saya tadi bersama beliau, dan bersama-sama beliau akan mencoba memecahkan masalah dengan segitiga restitusi Bu kepada siswa tersebut. Oke, tentunya ini rencana yang sangat bagus ya Bu ya, dengan juga mendorong siswa untuk menggali permasalahannya dan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oh ya, kemudian ada hal lain yang barangkali ingin Ibu lakukan setelah penanganan dengan anak tersebut? Ya. Iya, heeh, saya berencana bahwa saya juga akan membuat janji Bu dengan wali siswa tadi, yaitu pamannya, dan melakukan home visit, serta mengomunikasikannya untuk mencari solusi bersama atas permasalahan siswa saya tersebut. Oke, dan kemudian harapan saya ya, Ibu bisa mengkomunikasikan masalah siswa ini ya dengan komunitas belajar ya Bu ya, Iya. mudah-mudahan nanti bisa
bahas bersama di komunitas belajar untuk membahas permasalahan ini ya. Ya. Iya, Bu. Setelah ini saya akan menelaah terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi siswa saya dalam skenario penerapan segitiga restitusi tadi. Kemudian saya akan berbicara dari hati ke hati dengan siswa saya untuk coba menggali permasalahan dan solusi dari dirinya untuk bagaimana dia bisa bersekolah dengan baik tanpa ada gangguan dan bisa mengenyam pendidikan seperti teman-temannya yang lain. Iya, subhanallah, luar biasa Bu. Nggih, mudah-mudahan langkah yang Ibu ambil ini dimudahkan ya Bu ya, karena ini adalah solusi terbaik yang saya pikir bisa kita usahakan dari upaya terbaik kita sebagai guru untuk kepentingan siswa, dan tentunya saya sangat setuju dengan dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Selain itu saya akan coba membahas masalah ini di komunitas belajar kita ya Bu. Saya yakin rekan guru yang lain juga punya solusi untuk membantu saya memecahkan terhadap permasalahan siswa Oke, tersebut. ya, terima kasih ya Bu ya sudah eee, berkenan sharing dengan saya ya. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Ibu berkenan untuk berbagi permasalahan, dan juga sekarang sudah sampai pada tahap perencanaan ya untuk kedepannya, sampai dengan ke wali muridnya, kemudian juga sampai berbagi dengan komunitas belajar. Dan dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Adakah waktu yang mungkin terbayang di benak Ibu, kapan Ibu akan memulai langkah yang sudah kita bahas tadi? Iya, baik Bu. Untuk komunikasi dengan guru BK dalam beberapa hari ini akan saya lakukan. Sesegeranya saya juga akan berbicara dari hati ke hati dengan siswa saya. Setelahnya dengan menerapkan segitiga restitusi dan akan melakukan home visit menemui walinya dalam pekan ini juga, Bu. Oke, terima kasih, luar biasa Ibu. Nah, dari langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ini, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan dari saya maupun dari teman-teman untuk turut mensukseskan langkah Ibu ini? Nah, terkait masalah ini ya Bu ya, ini juga, masih dalam pikiran saya nih. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan guru BK dan juga teman-teman di komunitas belajar, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Iya, oh, bagus sekali Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat terselesaikan dan perasaan Ibu kembali tenang ya, dan kami kembali mendapatkan senyum Ibu ria seperti hari-hari sebelumnya ya Bu ya. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran ataupun masukannya, sehingga saya merasa lebih enakan dan lega sekarang. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bu Oke, ya. amin amin. Terima kasih Bu ria sudah berkenan berbagi bersama saya ya. Ya. Sama-sama Bu. Iya Bu, mohon maaf kebetulan saya ada kesibukan, saya harus mengajar di kelas Bu setelah ini. Oke, silakan Bu ria. Ya. Terima kasih ya Bu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Heni, terima kasih banyak ya. Ibu sudah sangat luar biasa sekali ya dalam mempraktikkan coaching hari ini. Sudah sangat bagus, sangat mengena pada tiap-tiap tahapnya. Nah, dari kegiatan coaching tadi, menurut Ibu nih, apakah indikator yang ingin Ibu Heni kembangkan tadi sudah tercapai, Bu? Tadi dari perencanaan saya ingin mengembangkan untuk tahapan atau indikator terkait pertanyaan berbobot tadi Bu. Dan dari rangkaian kegiatan coaching yang tadi saya lakukan, saya rasa untuk tahap pertanyaan berbobot ini sudah saya capai dengan banyak menggali, dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan coach. Walaupun mungkin saya juga masih terus belajar untuk menyempurnakan keterampilan dalam pertanyaan berbobot ini tadi Bu, tapi saya rasa dapatlah sudah untuk beberapa pertanyaan berbobot yang saya utarakan tadi kepada coach, sehingga pertanyaan itu bisa menggiring coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, baik. Jadi secara keseluruhan ya, saya sudah melihat bagaimana coach yang sudah Ibu tunjukkan sudah sangat luar biasa. Ibu sudah menunjukkan bisa mendengarkan aktif menggunakan rasa. Kemudian saya lihat juga Ibu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, dari coaching ini
Ibu bisa menggali serta mendorong Koci untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depan. Iya, Ibu. Harapan saya tadi seperti yang Ibu katakan, saya bisa terus, mengembangkan dan terus belajar untuk bisa lebih baik lagi dalam proses coaching ya, tidak hanya dalam, mengembangkan bagaimana, pertanyaan berbobot, tapi juga dari sisi, mendengarkan aktif dan memberdayakan coach, karena, sejatinya kan dengan, aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot tadi, coach bisa, menelusuri sendiri, solusi dari permasalahannya. Dan saya juga ingin menambah pengetahuan dan ke depannya ingin melakukan coaching dengan lebih baik lagi sehingga, kompetensi seorang coach itu perlahan-lahan bisa saya pelajari dan saya kembangkan dalam diri saya. Demikian Ibu. Iya. Nggih. Baik, saya yakin ya kalau Ibu berada di posisi coach akan bisa menggali masalah-masalah Kocinya dan bisa mengarahkan berdasarkan mendengarkan, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi bagi Kocinya. Baik Ibu Heni, saya sangat salut, Ibu Heni sangat luar biasa sekali. Nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain Thank you, Bu. kesempatan. Nggih. Demikian untuk kegiatan coaching kita hari ini, saya sebagai pengamat, kemudian Ibu Heni sebagai coach dan Ibu Neneng sebagai coachee. Dengan demikian kegiatan, coaching kita pada hari ini sudah berakhir ya Bu. Saya Nggih. ucapkan terima kasih nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu atas, dukungan dan motivasinya buat Iya, saya. sama-sama. Iya.